Semuanya, semua kita diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tadi saya mendengar mau kesaksian dari koko saya ini. Dia bilang dia mau kesaksian. Nah, kami tadi membahas satu ayat di dalam Yesaya 30 ayat 18. Karena saya memuji dia tadi pagi di mobil. Wow, dia pagi-pagi udah mendesak saya, ayo ke gereja, mana, ayo cepat ke gereja. Wah, biasanya pendeta dorong jemaat cepat ke gereja. Ini jemaat dorong pendeta cepat ke gereja. Wah, saya bilang kalau jemaat saya kayak gini semua, waduh saya senang sekali ini. Ini harus ini. Wah, ya ini betul gitu. Terus kita cerita tentang Yesaya 30 ayat 18 bahwa Tuhan menanti-nantikan. Ayo kita baca. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya. Tapi menantikan apa? Menanti-nantikan orang yang menantikan Dia. Makanya kalau ibadah, kita yang menantikan Tuhan. Sebab Tuhan sedang menunggu, sedang menantikan orang yang mau menantikan Dia. Begitu dia mendapatkan orang yang mau menantikan Dia, Dia akan bangkit menunjukkan kasih-Nya. Ingat ya, tadi kita cerita itu, wah tadi dia mau kesaksian itu, tiba-tiba kesaksiannya beda, itu Roh Kudus luar biasa gitu ya. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul tema khotbah saya adalah samakan dulu frekuensi. Ada satu orang dari kampung beli televisi, ya enggak? Karena dia baru dapat rezeki, habis panen kemudian dia ke kota beli televisi. Beli yang mahal, dia bilang, beli yang mahal supaya keren gitu. Jadi dia bawa pulang itu televisi yang besar, yang ukurannya 50 inci dan kemudian bahkan lebih besar, 70 inci, ya enggak? Dan kemudian dia mulai colok listrik. Dia lihat ini TV beli mahal-mahal, nggak ada siarannya, marah dia gitu ya. Kenapa nggak ada siarannya ini? Ini beli mahal, ini dia berasa kena tipu. Saudaraku, kita pasti tertawa nih. Ini bego bapak ini. Orang belum setel dulu, ya nggak, dituning dulu supaya dapat sinyal televisinya. Kalau belum disetel, ya nggak dapat, saudaraku ya. Nah, saudaraku, saya kalau naik mobil, saudaraku, saya suka dengar lagu rohani, ya nggak. Tapi kokoku ini suka mendengar lagu Mandarin, ya enggak? Jadi kalau dia habis pakai mobil itu, kemudian saya akan dengar lagu dia, channelnya Mandarin, ya enggak? Channelnya frekuensinya berapa itu ya? Pokoknya 100 FM dia langganannya gitu. Dia suka dengar lagu-lagu Mandarin, keren, bagus katanya gitu. Nah sementara saya begitu masuk mobil, saya suka dengarnya lagu rohani. Saudaraku, ini adalah channel yang berbeda, frekuensi yang berbeda, saudaraku. Kalau saya ada di Strato FM itu terus, dan saya pengen dengar lagu rohani, saya tunggu sampai malam, itu nggak akan muncul lagu rohani, saudaraku. Karena memang channel ini, dia khusus untuk lagu-lagu Mandarin, saudaraku. Nggak ada lagu rohani di situ. Lagu ciwang, cincang, pincang, cing. Itu banyak yang itu. Tapi kalau lagu rohani, tak ada, saudaraku. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya perlu tuning dulu, saya perlu setel dulu ke frekuensi yang saya mau. Saya suka dengarnya Batra Yuda di FM gitu, 92,9 atau 96,4. Kalau saya tidak tahu frekuensinya, saudaraku, ada banyak channel radio, saudaraku. Saya akan, kalau nggak tahu, saya akan putar, tiba-tiba muncul dangdut, dung dung tak, dung 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 tak, dung 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 tak, aduh dangdut. Kalau nanti musik rock, musik apa, enggak. Dan itu bukan yang saya mau. Dan saya harus tahu di frekuensi berapakah channel lagu rohani tersebut. Kalau saya tidak tahu channelnya, saya tidak tahu frekuensinya, saya akan nyasar kemana-mana, saudaraku. Dan saya nggak pernah dapat channel tersebut, saudaraku. Nah, saudaraku, frekuensi itu begitu penting, saudaraku. Frekuensi itu akan membuat kita bisa menerima siaran yang kita mau, saudaraku. Frekuensi itu tidak kelihatan, gelombang frekuensi itu tidak kelihatan. Seperti kita sekarang di dalam ruangan ini, kita nggak lihat. Ada frekuensi kilohertz, megahertz, gigahertz, saudaraku, ada begitu banyak. Ada ribuan frekuensi yang sedang berkeliaran di dalam ruangan ini, saudaraku.
Dan kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar, kita nggak bisa merasakan, tetapi dia ada, saudaraku. Dia ada. Dan ketika kita dengan alat kita, dan kemudian kita menyetel alat tersebut, maka kita bisa mendapatkan frekuensi tersebut, dan kita bisa mendengar apa yang kita mau. Amin, saudaraku. Saudaraku, jadi ada hal-hal yang tidak kelihatan oleh kita, tetapi dia nyata, dia ada. Itulah frekuensi, saudaraku. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita melihat satu tayangan singkat berhubungan dengan frekuensi, saudaraku. Betapa pentingnya kita menemukan frekuensi yang tepat. Kalau kita tidak menemukan frekuensi yang tepat seperti radio tadi, saya nggak bisa dapat channel yang saya mau. Tetapi kalau saya menemukan frekuensi yang tepat, saya bisa mengalami itu. Oke, ayo kita, Pak Azaria tolong bantu saya putar satu tayangan. Lihat ini. Dia pukul frekuensi 512 Hz. Nah, lihat bolanya. Wah, kurang lihat. Bolanya bergoyang. Karena apa? Karena frekuensinya sama, 440 Hz, saudaraku. Boleh sekali lagi tayangin? Suaranya kecilin sedikit aja. 512 Hz ketika dipukul tidak terjadi apa-apa karena frekuensi di bola itu adalah 440 Hz. Ketika dia pukul garpu talai dengan frekuensi yang sama, garpu talai yang satunya lagi langsung merespon, saudaraku. Saudaraku, demikian juga ke dalam kehidupan pribadi kita. Kehidupan pribadi kita, kita menginginkan ada begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak yang sudah Tuhan janjikan. Begitu banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita mendengar janji itu dari khotbah yang disampaikan waktu kita baca firman Tuhan, saudaraku, dari kesaksian-kesaksian. Dan kemudian kita merasa, sebagian kita mungkin merasa, kenapa dia mengalami hal tersebut, kenapa saya tidak? Kenapa hanya orang-orang tertentu saja? Apakah Tuhan pilih kasih? Ketika kita tidak mengalami, apakah firman Tuhan ini adalah bohong? Apakah yang diajarkan itu salah, saudaraku? Saudaraku, kadang-kadang kita tidak memahami. Kita tahu bahwa ada channel lagu rohani, saudaraku. Tapi kita buka radio, kita nggak dengar lagu rohani, ya nggak? Dan kita ngomong, aku sudah buka radio, tetapi kok keluarnya bukan lagu rohani. Frekuensimu nggak pas. Sama dengan ketika engkau tidak punya frekuensi yang sama dengan Tuhan, kau nggak bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan. Kau nggak bisa mendengar bagaimana Roh Kudus menuntun kamu. Kau nggak bisa mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan. Saudara masuk ke ruangan yang beda. Saudara mendengar hal yang beda, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal dan dia mau supaya kita itu mengalaminya. Tapi mari kita baca dulu supaya kita bisa menyamakan frekuensi kita, saudaraku. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat pertama. Saya akan bacakan sampai ayat ke-9. Ini bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, tidak berdaya oleh tubuh kita, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sampai situ dulu, saudaraku. Tuhan katakan apa? Tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa nggak ada penghukuman, saudaraku? Hukuman atas dosa, ya. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Harusnya kita yang berdosa ada hukum dosa, ada hukum maut. Hukum dosa adalah kau hidup di dalam kutuk. Kau akan mengalami semua yang tercatat dalam kutuk itu karena kau berdosa. Dan kau akan mengalami maut, kau akan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Itu hukum dosa dan hukum. Tapi kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Hukum Taurat mengajarkan kita standarnya Tuhan. Ini loh standarnya Tuhan. Kalau kau bisa melakukan ini, kau akan selamat.
kau akan diberkati. Kalau kau tidak bisa melakukan ini, kau akan hidup di dalam kutuk dan kau akan mati masuk neraka yang kekal. Saudaraku, itu adalah Taurat, saudaraku. Dan kita yang keturunan Adam itu tidak mungkin untuk bisa hidup seperti itu. Kenapa? Karena semua orang yang keturunan Adam itu mempunyai dosa turunan. Dan akibatnya kita nggak bisa, maunya lepas dari dosa ini, maunya lepas dari narkoba, maunya lepas dari minuman keras, maunya lepas dari zina. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Itulah keturunan Adam, saudaraku. Ada dosa yang mencengkram, saudaraku. Makanya Yesus dilahirkan bukan keturunan Adam supaya nggak ada dosa Adam itu. Ya enggak? Jadi karena tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat cuma ngajarin kita tapi nggak bisa menyelamatkan kita. Maka Tuhan di ayat ketiga dikatakan apa? Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Mengutus Yesus yang bukan keturunan Adam, yang lahir dari seorang perawan, saudaraku, bukan hasil hubungan suami istri. Yang anaknya sendiri dalam daging, dalam bentuk manusia, yang serupa dengan manusia yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, saudaraku. Maka Tuhan itu tidak mengampuni dosa kita. Dia apa? Menghukum dosa kita. Tapi dihukumkan kepada tubuhnya anaknya itu, tubuh Yesus. Dia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu, dalam tubuh itu, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Hukum Taurat menuntut kita yang berdosa ini supaya dijatuhin hukuman. Itu sudah digenapi waktu dihukumkan kepada tubuh Yesus. Tapi ada komanya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya menurut kalimat ini, kalau kau hidup menurut daging, maka apa yang dikerjakan Yesus ini bukan untuk dirimu. Maka engkau belum diselamatkan oleh Yesus. Karena apa? Kau hidup menurut daging. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang hidup menurut roh. Saudaraku. Kita lanjut ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudaraku, Tuhan jelaskan bahwa Yesus mati bagi kita yang mau hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam daging, maka kita ini, otak kita ini cuma mikirin hal-hal yang dari daging. Tapi kalau kau mau hidup dalam roh, kau memikirkan hal dari roh. Dan keinginan daging itu akan membawa kamu kepada maut, kepada api neraka yang kekal. Dan kalau kau hidup menurut daging, kau itu musuhnya Tuhan. Kalau kau hidup menurut daging, kau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kau hidup dalam daging, kau tidak hidup menurut roh. Kalau kau tidak punya roh Kristus, kau bukan milik Kristus. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang serius, saudaraku. Jangan sampai kita salah paham. Yesus setelah dia menebus kita, dia pengen kita itu menyetel hidup kita. Hidup kita, manusia itu terdiri dari tubuh, kelima panca indera kita ini berinteraksi dengan dunia ini. Ya enggak? Tubuh. Dan kemudian di dalamnya ada namanya jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, saudaraku. Jiwa. Dan kemudian ada yang namanya roh. Roh ini apa, saudaraku? Roh ini adalah bagian daripada Tuhan. Semua ciptaan ini tidak memiliki rohnya Tuhan, kecuali manusia. Waktu Tuhan menciptakan binatang, dia cuma ngomong jadilah binatang, jadilah tumbuhan, jadilah. Tetapi waktu dia menciptakan manusia, dia menaruh bagian daripada dirinya. Allah itu adalah roh. Rohnya itu ditaruh dalam diri kita. Kenapa? Karena untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, harus roh itu berhubungan. Yohanes 4 ayat 24 katakan apa? Bahwa barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran.
Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, roh ini mati. Sampai waktu kita terima Tuhan Yesus, Yesus memberikan rohnya yang kudus itu. Dia berikan kepada kita. Hari ini kita lahir baru. Apa yang lahir baru? Bukan tubuh kita, bukan daging kita, tapi roh kita. Kita menerima roh Kristus. Dan Tuhan pengen kita hidup menurut roh. Bukan lagi menurut daging. Apa itu daging, saudaraku? Daging itu adalah, saya kasih tahu dulu. Jiwa itu adalah pusatnya, center. Jiwa terdiri apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Itu adalah pusat. Nah jadi kalau seperti antena radio, kalau jiwa kita itu membuka antenanya, kita setel kepada tubuh. Dan tubuh ini akan berinteraksi dengan dunia. Karena tubuh kelima panca indera kita berinteraksi dengan dunia. Saya bisa lihat Hosea, saya bisa lihat Mike, saya bisa lihat ini, saya bisa ngobrol, saya bisa merasakan, saya bisa mendengar, melihat, saudaraku. Tubuh ini akan berinteraksi dengan dunia. Dan kemudian apapun yang kita tangkap dari kelima panca indera masuk ke dalam jiwa. Karena itulah kita lagi buka channel dunia namanya. Lewat tubuh kita alatnya. Channel dunia. Begitu apa yang ditangkap oleh tubuh masuk ke dalam jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Merespon. Dan kemudian dieksekusi oleh tubuh. Contoh, kalau saya melihat gambar porno, video porno gitu ya, website porno gitu, ya enggak, mata saya, tubuh ini melihat website porno. Masuk ke dalam jiwa saya. Maka pikiran saya mulai pikiran-pikiran yang cabul, saudaraku. Oke, dan kemudian perasaan yang terangsang, saudaraku ya. Dan kemudian kehendak saya itu mau melakukan seks, saudaraku. Dan kehendak saya mau cari pelacur. Dan kemudian saya akan eksekusi keluar. Tubuh akan pergi mendatangi pelacur. Dan kemudian melakukan hubungan seks. Saudaraku, itu adalah daging. Interaksi antara tubuh dan jiwa. Apapun yang masuk dari tubuh, masuk ke dalam jiwa. Direspon, itu namanya daging. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita bisa hidup secara daging dari kita kecil sampai kita mati tanpa melibatkan roh? Saudaraku, tubuh dan jiwa saja itu adalah daging. Dan Tuhan katakan, ketika Yesus mati bagi kita, dia menuntut kita untuk hidup tidak lagi menurut daging. Dulu rohmu mati ketika kamu hidup dalam dosa, belum terima Tuhan Yesus, rohmu mati, kau tidak sanggup hidup menurut roh. Nggak bisa. Karena apa? Rohmu itu cacat, dosa, saudaraku. Tidak bisa. Rohmu sudah mati. Tapi waktu kau terima Tuhan Yesus, kau memiliki roh yang baru, kau lahir baru. Dan Tuhan menginginkan kita hidup menurut roh. Saudaraku. Apa itu menurut roh? Menurut roh itu adalah ketika jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak, kamu tutup antenanya ke arah tubuh, kamu buka antenanya, kamu setel ke arah roh. Saudaraku. Waktu kau menyetel jiwamu untuk menerima siaran dari roh, saudaraku, itu adalah kehidupan roh, saudaraku. Apa itu kehidupan roh, saudaraku? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 3, Yohanes 6 ayat 63, coba kita lihat. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudaraku. Tuhan katakan apa? Roh yang memberi hidup. Daging apa? Tidak berguna. Daging, kehidupan, interaksi antara jiwa dan tubuh itu tidak berguna. Artinya gini, ketika saudara sedang mengalami masalah keuangan, saudaraku, dan kemudian saudara stres masuk ke dalam jiwa, pikiranmu mulai mikirin, perasaanmu menjadi depresi, stres segala macam gitu, dan kamu punya kehendak mau pinjam duit lah, mau kehendak untuk beginilah, mau hendak ikut arisan lah, mau apa. Semua interaksi daging itu Tuhan katakan apa? Tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Dan dikatakan perkataan-perkataanku adalah roh, saudaraku. Jadi apa itu roh? Roh adalah firman Tuhan. Perkataanku adalah roh, saudaraku. Nah jadi kalau kita hidup menurut roh, ada roh Allah yang diberikan. Dan dia pengen kita mengikuti kehendak roh. Apa itu kehendak roh? Kita lihat dari firman Tuhan, saudaraku. Waktu kita mengerti akan kehendak roh, firman Tuhan, saudaraku, kita itu sedang mengikuti kehendak roh, saudaraku. Dan kehendak roh itu maunya kita hidup dan mengalami damai sejahtera. Bukannya mati atau stres, atau kita mengalami banyak hal yang tak
tak berguna itu tadi, saudaraku. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita mengalami hal yang baik. Saya mengajak kita untuk melihat perubahan kehidupan kita setelah di dalam Yesus. Mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan ajarkan kepada kita, dikatakan, semua orang ya, kamu mau kenal Tuhan, gak kenal Tuhan, itu menginginkan kebutuhan hidup. Apa yang kita makan, minum, pakai. Betul gak? Apakah kita sudah kenal Tuhan, gak perlu lagi makan, minum, pakai? Ya kita perlu, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan gini, jangan kamu khawatir. Sebab kebanyakan kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Kita khawatir besok bayar uang sekolah anak saya gimana. Kita khawatir bagaimana bayar cicilan rumah saya. Kita khawatir bagaimana ini. Kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Apalagi kalau ekonomi kita sedang lagi susah, saudaraku. Kita sangat khawatir. Tapi Tuhan mengajarkan, kamu jangan khawatir. Jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka fokus kepada apa yang mereka khawatirkan, yaitu kehidupan itu, saudaraku. Yaitu kebutuhan hidup. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kemudian Tuhan bikin satu pembandingan, dikatakan, tetapi Bapamu di sorga. Saudaraku, engkau bukan bangsa tidak mengenal Allah. Kamu Bapamu di sorga, tahu kamu membutuhkan itu. Tuhan katakan kamu itu anak Tuhan. Engkau ketika terima Tuhan Yesus telah menjadi anak Allah, saudaraku. Bapamu di sorga tahu kamu membutuhkan semua itu. Tahu tentang apa yang kau khawatirkan, tentang apa yang kau makan, minum, pakai, tentang cicilan-cicilan, tentang segala macam. Bapa di sorga tahu bahwa kamu butuh itu. Tetapi, dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan katakan apa? Tuhan tahu, Bapak tahu kau butuh itu. Tapi Bapak ingin, kamu bukan hidup dengan cara orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi kau harus hidup dengan cara yang baru. Carilah kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Kau lihat itu burung-burung di udara. Gak pernah menabur, gak pernah menuai. Tapi dipelihara oleh Bapamu. Dan Tuhan katakan, bukankah hidupmu kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara? Burung-burung jumlahnya ada miliaran, triliunan, saudaraku. Itu baru burung, saudaraku. Belum yang binatang-binatang yang lain. Semuanya triliun-triliun. Semuanya dikasih makan oleh Bapamu. Siapa yang kasih makan? Bapak kita. Itu binatang, saudaraku. Yang gak punya roh Allah. Masakan kita lebih rendah dari binatang? Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung? Bapak tahu kau membutuhkan semua itu. Tapi kau gak perlu khawatir. Yang kamu perlu fokus adalah kau harus cari kerajaan Allah itu. Sebab dunia ini, 1 Yohanes 1 ayat 19 katakan ini, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya dia tidak ingin engkau dikuasai di dalam dunia ini. Dia ingin kau hidup di dalam kerajaan Allah. Supaya penguasa dunia ini enggak bisa mengendalikan hidupmu. Ketika kita ada di dalam dunia dan dunia ada dalam kuasa si jahat. Dan si jahat terus mempermainkan kita. Si jahat terus menyerang kita, membombardir kita. Dengan semua tekanan. Tapi Tuhan katakan dunia ada di sibuk si jahat. Tapi kamu pergi ke kerajaan sorga. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, saudaraku. Apa itu kebenarannya? Kebenarannya ini bukan his truth, saudaraku, tetapi his righteousness, saudaraku. Sebab apa? Sebab untuk kita bisa datang kepada Tuhan, kita harus benar. Kita harus benar baru kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan kita tidak mungkin benar dengan kehidupan dosa kita tidak pernah benar. Bagaimana cara kita benar adalah ketika Yesus menukar hidupnya dengan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 tolong tampilkan saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 21 bunyinya, dia yang tidak mengenal dosa
Yesus lahir tidak mempunyai dosa turunan, tidak pernah berbuat dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa dengan mengambil semua dosa kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam bahasa Inggris, so we might become the righteousness of God. Kita menjadi kebenarannya Allah. Kita menjadi orang benar. Tetapi bukan karena kita berhasil hidup benar. Kita itu benar karena kita terima kebenaran Yesus. Dan Yesus yang benar tadi menjadi dosa. Bulan lalu saya menjelaskan. Waktu Yesus tergantung di kayu salib. Dia menyebut, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Itu adalah saat Yesus menjadi dosa, saudaraku. Semua dosa kita pindah kepada dia dan Yesus langsung ditinggalkan oleh Bapa. Karena apa? Karena dia menjadi dosa. Karena ada dosa dan Tuhan langsung meninggalkan dia, saudaraku. Itu adalah pertukaran hidup kita dengan Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan katakan, dengan kebenaranmu engkau selalu benar. Ya enggak? Sehingga ketika kau berdoa, Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Kapan kita benar-benar? Kita enggak pernah benar. Kita dengan kebenaran Yesus, doa kita besar kuasanya. Beda dengan doanya orang lain, saudaraku. Waktu kita datang kepada Allah, kita adalah orang benar. Tuhan enggak pernah melihat dosa lagi dalam diri kita. Karena tidak ada dosa dalam diri kita. Dosa kita semua pindah kepada Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, selain daripada kebenaran, hari ini saya nggak mau fokus kepada kebenaran, saya mau fokus kepada frekuensi tadi. Ada yang satu lagi yang namanya carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kita tuning hidup kita dari kehidupan dunia, pindah, style kepada kehidupan kerajaan Allah. Saudaraku. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kerajaan Allah, Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita mau hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 13, ayat ke-11 sampai 15 saya bacain. Ayat 11 sampai 15. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudaraku, kerajaan sorga dengan kerajaan Allah sama, saudaraku ya. Kalau di Matius dia mencatat kerajaan sorga, di Markus dia mencatat sebagai kerajaan Allah. Barang yang sama, saudaraku. Ayat yang sama. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Orang lain tidak punya rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada kita diberi rahasianya, saudaraku. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku, Tuhan ngomong siapa yang mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai rahasia kerajaan sorga. Kalau Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan sorga. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Semua kebutuhanmu, semua kekhawatiranmu itu, apa yang kau makan, minum, pakai, cicilan, segala macam itu akan diberikan kepadamu, saudaraku. Tetapi Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Tuhan kasih rahasianya, saudaraku. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa memiliki rahasia kerajaan sorga ini, maka semuanya itu akan diberi. Ingat, engkau akan diberi sehingga ia berkelimpahan, saudaraku. Bukan hanya mempunyai, tetapi berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai rahasia kerajaan Allah. Apapun juga yang ada padanya akan diambil. Tuhan gak pernah ambil punya kita. Yang mengambil adalah iblis. Iblis itu adalah pencuri. Dia akan mencuri semua apa yang yang kita punyai, saudaraku. Karena kita tidak ngerti akan kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku, Tuhan kasih tahu kalau kau mendengar ya enggak, dan kau mengerti dan kemudian mempengaruhi tindakanmu sehingga kau berbalik, maka aku menyembuhkan mereka. Saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan oleh iblis? Dia takut kita mengerti. Sehingga ayat 19.
kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudaraku, iblis mau kita tidak pernah mengerti. Kalau kau dengar, biarlah kau dengar cuman lalu lewat masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bila perlu, dia mau supaya kamu gak fokus. Ya enggak, ketika firman Tuhan ditaburkan, dia mau kamu ngantuk, kamu tidur saja. Dia mau kamu main game saja. Dia mau kamu melayang-layang dengan pikiran kemana-mana. Supaya kau jangan mengerti. Sebab kalau kau sampai kau mendengar dan kau mengerti dan kau berbalik, maka Tuhan menyembuhkanmu. Maka Tuhan memberkatimu. Maka Tuhan memberkatimu hingga berkelimpahan. Dia takut. Iblis takut. Kenapa si jahat itu mau merampas? Karena dia takut itu tertanam dalam hatimu. Dia takut kau mengerti. Dia takut hidupmu berubah, kau berbalik. Dia takut kau berbalik dari dunia dan berbalik kepada kerajaan Allah. Dia takut kau tadinya hidup dalam daging berubah kepada kehidupan roh, saudaraku. Dia takut kau mengerti firman-Nya dan hidup menurut firman-Nya. Dia mau mengendalikanmu. Dia mau kau terus di dalam frekuensi dunia. Dengerin terus semua apa kata dunia. Supaya kau tidak pernah mengalami apa yang daripada Tuhan. Saudaraku, barang siapa memiliki rahasia kerajaan Allah. Dan kau mengertinya. Maka Tuhan akan memberkati hingga berkelimpahan. Barang siapa tidak memilikinya. Iblis akan merampas, mengambil itu. Apa yang ada padanya pun sampai habis, saudaraku. Saudaraku, Yohanes 8 ayat 32 begini. Mulai dari ayat 31, Yohanes 8 ayat 31 begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, iblis mau kau tidak pernah mengetahui kebenaran. Dia mau sesegera mungkin mencuri, merampas semua rahasia kerajaan sorga. Dia mau kamu tidak ngerti sama sekali. Supaya kau tidak mengetahui kebenaran. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu dari segala kutuk. Memerdekakan kamu dari kemiskinan. Memerdekakan kamu dari sakit penyakit. Memerdekakan kamu dari kekacauan hidupmu. Karena Yesus mau memerdekakan kita. Dan kebenaran itu ketika kita paham, oh ternyata Yesus sudah tanggung ini. Oh ternyata begini. Oh ternyata gitu. Saudaraku. Waktu kau ngerti, saudaraku, iblis tidak bisa lagi untuk menipu kita. Iblis itu penipu, dia gak bisa nyerang kita. Dia gak bisa sama sekali. Tapi dia mau supaya kamu gak tahu bahwa dia gak bisa nyerang kamu. Dia mau kamu gak tahu bahwa kamu sudah merdeka. Dia mau membodohi kita terus, saudaraku. Makanya saya ajak kita semua, saudaraku. Setiap hari Selasa itu kita ada kul. Saya mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran supaya kita merdeka, saudaraku. Kita belajar untuk ternyata aku punya kehidupan yang keren. Wow, luar biasa, saudaraku. Tapi ketika iblis terus membuat kita untuk malas untuk belajar, malas baca firman Tuhan, malas untuk ikut sel group, malas untuk, akhirnya kita nggak pernah menjadi murid. Dan ketika kau nggak jadi murid, kau nggak pernah mengenal kebenaran itu. Ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Kalau tetap dalam firman. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita belajar, kita mengetahui kebenaran. Kalau enggak, engkau akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang enggak ada terobosan. Sama seperti orang-orang di luar sana lah. Nggak ada terjadi perubahan. Karena apa? Frekuensimu tetap sama. Dan engkau tetap tidak tahu kebenaran. Dan engkau tetap tidak merdeka. Dan engkau tetap tidak mengalami apa yang disediakan oleh kerajaan Allah buat kamu. Amin, saudaraku. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita mau belajar. Tadi saya udah bilang bahwa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, tubuh hidup kita adalah tubuh, jiwa, roh. Pusatnya adalah di jiwa. Ingat, pusatnya di jiwa. Nah, jadi kita mau setel frekuensi, kita setel semuanya. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak.
Yang pertama adalah pikiran kita harus disetel. Roma 12 ayat 2 bunyinya begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2. Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tuhan itu punya kehendak adalah memberikan yang baik, yang berkenan kepada Dia, dan yang sempurna. Itu adalah kehendak Allah. Tapi bagaimana supaya kita bisa tahu kehendak Allah? Tuhan mau supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Renew your mind bahasa Inggrisnya. Kau harus perbaharui pikiranmu. Kau harus tuning pikiranmu dengan pikiran yang salah selama ini. Harus diputar, harus disetel kepada firman Tuhan tadi itu. Supaya pikiranmu menjadi selaras dengan kebenaran. Saudaraku. Soal pikiran tentang apa, saudaraku? Contoh, pikiran yang pertama adalah pikiran tentang Tuhan, saudaraku. Berapa banyak anak Tuhan itu punya pikiran yang salah tentang Tuhan. Waktu engkau mengalami masalah dalam kehidupan, engkau mengalami penderitaan, mengalami cobaan yang bukan dari Tuhan. Sebenarnya iblis lah yang mencobai kita. Sebab iblis yang berkuasa atas dunia. Ingat, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dan iblis setiap hari membombardir kita dengan masalah. Dan kemudian kita mengalami masalah dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Dan kita berpikir yang salah tentang Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Waktu Adam jatuh dalam dosa, itu karena iblis menipu pikiran Adam dan Hawa tentang Tuhan. Dia katakan, kau coba lihat. Semua buah ini, kenapa cuman buah itu yang nggak boleh dimakan? Sebab waktu kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan sama seperti Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kau sama seperti Dia, mengetahui baik dan jahat. Saudaraku, dan pikirannya si Adam dan Hawa langsung terkontaminasi. Dia ngomong, iya ya, kenapa Tuhan menahan ini ya? Kalau ini bisa membuat kita mengetahui apa yang baik dan jahat, kenapa Tuhan harus menahan? Ya enggak? Berarti Tuhan belum memberikan yang terbaik buat kita. Dan mereka makanlah, saudara. Waktu mereka makan, apakah mereka tahu baik dan jahat? Tahu. Tapi masalahnya, sejak saat itu manusia cenderung hatinya berbuat apa? Jahat. Ya enggak? Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan selanjutnya. Saudaraku, gara-gara manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, hati manusia itu cenderung untuk berbuat jahat, saudaraku. Makanya Tuhan gak mau manusia itu tahu tentang jahat. Gak usah makan buah itu, gak usah tahu apa itu jahat. Dan manusia tidak pernah berbuat jahat, saudaraku. Tapi iblis menipu. Dia membuat manusia itu berpikir bahwa Tuhan itu menahan kebaikan, saudaraku. Nah sama seperti itu. Ketika kita mengalami masalah, seringkali manusia punya pandangan yang salah. Dia katakan apa? Oh, ini karena Tuhan sedang menghukum aku. Ingat, Tuhan sedang menahan kebaikannya. Tuhan sedang mengajar aku. Tuhan sedang marah sama aku. Tuhan sedang menghukum aku. Dia mengajar aku melalui penderitaan. Saudaraku, ini pikiran yang salah, saudaraku. Tuhan tidak mau menghukum kita. Kita itu sudah dihukum gara-gara berbuat dosa, hidup di dalam kutuk. Dan Tuhan mengirim Yesus untuk membebaskan kita dari hukuman. Dia gak mau lagi kita dihukum. Dia gak mau lagi kita hidup di dalam kutuk. Dia gak mau kita mati. Itulah sebabnya dia kirim Yesus. Supaya kita tidak dihukum. Nah terus kok kita berpikir lagi bahwa Tuhan sedang menghukum saya. Tuhan sedang marah. Dia gak marah sama kita. Dia mencintai kita. Saudaraku. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 35. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan tidak melawan kita. Allah itu di pihak kita. Bersama saya katakan, Allah di pihak saya. Allah bukan menentang kita, dia di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudaraku,
Ketika kita berdoa, kita belum mendapat jawaban doa, kita ngomong, Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak mengabulkan. Saudaraku, pikiran kita yang negatif menahan jawaban doa tersebut. Padahal Tuhan katakan apa? Jangankan jawaban doa, yang paling penting anaknya sendiri pun dia kasihkan sama kita supaya kamu bisa selamat. Masakan dia tidak karuniakan semua jawaban doamu, semua permintaan yang tetek bengek, yang kecil-kecil kayak gitu. Masa dia nggak kabulkan? Itu loh, maksudnya begitu. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kita berkata, Tuhan sedang menghukum saya. Tuhan sedang menggugat saya. Tuhan katakan apa? Siapa yang menggugat? Siapa? Tuhan bahkan yang membenarkan mereka. Ya enggak? Kristus telah mati, Kristus yang telah mati, bahkan lebih dari itu, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku, kita selalu berpikir Tuhan menghukum, Tuhan tidak menjawab doa, Tuhan sedang membiarkan saya mengalami, Tuhan marah. Enggak, saudaraku. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat loncat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Camkan baik-baik. Apapun masalahmu, apapun keadaan yang kau sedang alami, kau harus ingat baik-baik. Tidak mungkin memisahkan kasih Tuhan dari kita. Dia sangat amat mengasihi kita. Jangan kita berpikir yang salah bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum, Tuhan tidak menjawab doa, dia sedang menahan. Jangan. Ingat. Itu pikiran yang salah tentang Tuhan. Dan kemudian pikiran yang salah tentang kita yang harus diperbaiki adalah kita yang menuduh diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, ketika kita ngomong apa? Saya tahu aku ini tidak layak. Aku ini masih hidup dalam dosa. Aku ini layak dimurkai oleh Tuhan. Saudaraku, kita menuduh diri kita sendiri lagi. Tuhan tidak lagi ingat pelanggaran kita. Tapi kita terus membawa-bawa pelanggaran kita. Ibrani 10 ayat 17 katakan dia tidak mengingat dosa kita. Tuhan tidak ingat dosa kita. Tapi kita terus mengingatkan dosa kita kepada diri kita. Kita ngomong aku tidak layak, aku tidak benar, aku berdosa. Itulah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya. Itulah sebabnya aku mengalami masalah berat ini. Itulah sebabnya. Saudaraku, kita memberi akses kepada iblis. Dengan mengatakan, yes, aku siap. Aku layak untuk terima semua masalah. Aku layak untuk hidup dalam kutuk. Aku setuju aku hidup dalam penderitaan. Bego kan? Saudaraku. Tuning, setel frekuensi kita supaya sama dengan firman Tuhan. Firman mengatakan bahwa kita ini sekarang orang benar. Firman mengatakan saya sekarang anak Allah, warga kerajaan Allah. Firman mengatakan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang di dalam Kristus Yesus. Firman mengatakan dia sudah membebaskan aku dari kutuk. Saudaraku, kita harus setel pikiran kita. Firman mengatakan dia sudah tanggung penyakitku. Aku orang sehat. Aku adalah orang merdeka, aku adalah orang yang diberkati. Saudaraku. Amin, saudaraku. Tapi kita selalu ngomongin diri kita. Saya tidak layak, saya tidak berkenan, saya bodoh, saya sial, saya apa. Saudaraku, kenapa kita harus begitu? Pikiran kita salah. Tuning, style frekuensinya supaya sama dengan roh. Dan roh itu adalah firman Tuhan. Kalau kita terus sama dengan dunia, katakan, dunia selalu mau merendahkan kita. Ingat, dia mau ngomong kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa bersaing, kamu pasti kalah, kamu bodoh, kamu, saudaraku. Dan kalau kita terus buka frekuensi kita, jiwa kita arahkan kepada dunia, kita akan depresi, kita akan frustasi, kita akan bunuh diri. Amin, saudaraku. Jangan memikirkan semua hal-hal yang negatif. Saudaraku, pikirkan yang benar, saudaraku ya. Roma 5 ayat 17 katakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa
Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita itu di dalam Yesus Kristus, kita sudah ditetapkan untuk menerima kelimpahan, berlimpah-limpah kasih karunia. Dan kita menerima hadiah, ya enggak, berupa kebenaran, ya enggak. A gift of righteousness, hadiah kebenaran, saudaraku. Dan kita akan hidup dan memiliki kuasa, saudaraku. Itulah kehidupan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan pikirin semua yang negatif. Filipi 4 ayat katakan, Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai kita. Ya enggak? Tanamkan dalam diri kita. Kalau ada pikiran negatif, itu dari setan. Sekali lagi saya katakannya. Kalau ada pikiran negatif di dalam diri kita, itu dari setan. Bunuh pikiran negatif itu sebelum dia berkembang, saudaraku. Sebelum dia berubah, sebelum kau ucapkan, sebelum menjadi motivasi dalam dirimu, sebelum kau tindak lanjuti, saudaraku, dan akan membawa kepada kematian, saudaraku. Saudaraku, semua pikiran negatif itu adalah setan. Tuhan mau supaya engkau jangan buka pintu jiwamu kepada daging lagi. Akan masuk pikiran negatif, saudaraku. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang licik, pikiran yang mau curang, saudaraku. Pikiran yang mau balas dendam, pikiran yang, saudaraku, itu negatif semua, saudaraku. Hal yang kedua, yang adalah jiwa kita dari pikiran perasaan. Perasaan juga Tuhan, iblis mau kendalikan perasaan kita, membuat perasaan kita negatif juga. Saudaraku, ingat Kain jatuh dalam dosa. Bagaimana Kain jatuh dalam dosa? Dengan perasaan. Kalau Adam tadi dengan pikiran, ya enggak? Seolah-olah Tuhan belum berbuat baik, Tuhan menahan supaya jangan sampai mereka sama dengan Tuhan. Tetapi Kain beda dengan perasaan. Dia iri, dia dengki dengan adiknya, saudaraku. Dia dengki dan akibatnya dia bunuh adiknya, saudaraku. Karena perasaan yang negatif, saudaraku. Perasaan iri, perasaan dengki, saudaraku. Alkitab mencatat banyak sekali contoh-contoh bahwa Tuhan mau supaya kita menghindari perasaan-perasaan negatif, saudaraku, ya. Seperti tadi Matius 6 ayat 31. Jangan kamu khawatir. Khawatir adalah bermain di dalam perasaan. Iblis mau setiap hari kita khawatir. Kita khawatir tentang anak kita khawatir tentang kesehatan, kita khawatir tentang keuangan, kita khawatir. Segala hal yang gak terjadi punya kita khawatir terus, saudaraku. Tuhan ngomong, kenapa kamu khawatir? Contoh lain, saudaraku. Tentang perasaan, saudaraku. Takut. Kita hidup di dalam ketakutan. Banyak orang ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Kalau hidupmu selalu ada ketakutan, saya mau kasih tahu, setan sedang menguasai hidupmu. Kenapa? Sebab setan masuk ke dalam jiwamu, dalam perasaanmu dan memberikan ketakutan terus. Kau takut bangkrut, kau takut mati, kau takut cerai, kau takut terus, saudaraku. Bahkan hal yang tidak penting, tidak perlu takut punya, kau takut juga. Kau takut kecoa, kau takut tikus, kau takut semua. Kau takut pergi keluar malam hari, kau takut kencing malam hari sendiri, pergi ke toilet pun kau takut. Itu enggak benar, setan lah itu. Amin, saudaraku. Kalau ada perasaan negatif pada dirimu, itu bukan daripada Tuhan. Ingat, apalagi marah, saudara. Yakobus mengajarkan kepada kita, hai saudara-saudara, dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, saudaraku. Tuhan mau kita mengerti bahwa semua itu perasaan tertekan, apapun, depresi, merasa sedih, tertekan, segala macam, itu dari setan. Daud pernah berkatakan ini, Mazmur 42 ayat 11. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Tidak usah tertekan, daripada tertekan kita fokus kepada Tuhan.
kita fokus kepada firman-Nya, kita fokus kepada kebenaran yang memerdekakan kita. Saudaraku. Makanya Tuhan ajarkan kita untuk bersukacitalah selalu. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita yang depresi, kita yang mengalami masalah, ya, diajarkan kepada kita dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bersukacita ternyata adalah satu tindakan yang dari diri kita sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi aku ngomong, bersukacitalah. Kalau kamu khawatir, nyatakanlah kekhawatiranmu dalam permohonan dan ucapan syukur. Terus kemudian damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudaraku, damai sejahtera itu adalah satu hal yang selalu Tuhan mau lakukan untuk kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Tuhan perintahkan imamnya untuk melepaskan damai sejahtera. Perkatakan kepada bangsaku, ya enggak? Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera. Semua surat yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru. Surat Paulus, surat Petrus, surat Yohanes selalu menulis demikian. Damai sejahtera dari kasih karunia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai engkau. Dalam setiap surat apapun, saudara boleh baca, saudaraku saya hari ini enggak bahas. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita supaya kita tidak stres, kita tidak depresi, tidak frustasi, tidak bunuh diri saudaraku. Tidak tertekan saudaraku. Maka Tuhan selalu mau, pengen banget memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Saudaraku, hari ini kita belajar untuk kita tidak mau mempunyai pikiran, perasaan yang negatif. Tapi biarlah perasaan kita adalah perasaan-perasaan yang positif, saudaraku. Ketika kita memiliki perasaan yang negatif, iblis akan bekerja. Efesus 4 ayat 26 katakan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingat, ketika perasaan negatif kita muncul, kita akan mulai berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Cepat-cepat padamkan amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, saudaraku. Ketika emosimu negatif, saudaraku, perasaanmu negatif, bentar lagi iblis akan mengambil kesempatan di situ. Makanya ketika emosinya si Kain itu negatif, saudaraku, iblis mulai masuk. Dan dia membuat si Kain membunuh adik kandungnya, saudari. Saudaraku, waduh, itu adalah pembunuhan terbesar di dunia dalam ukuran jumlah, saudaraku. Sebab dia telah membunuh 1/4 isi dunia itu. Saudaraku, waktu itu pembunuhan terbesar. Yang terakhir adalah kehendak. Saudaraku, ketika pikiran kita udah diselaraskan, dituning dari dunia kepada firman Tuhan, dari kehidupan daging kepada firman Tuhan, dan perasaan kita juga sudah dituning, saudaraku, disetel kepada frekuensinya firman Tuhan, maka otomatis kehendakmu udah benar. Tapi ketika pikiran perasaan kita salah, maka kehendak kita otomatis salah, saudaraku. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita benar, maka kehendak kita benar. Makanya di dalam surat Filipi, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita mengenakan kehendak Allah. Saudaraku, coba kita lihat ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hanya pikiran dan perasaan. Kenapa? Ketika pikiranmu sudah benar, perasaanmu sudah benar, kehendakmu otomatis benar, saudaraku. Yohanes 15 ayat 17, saya akhiri ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Kalau kau sudah sesuai dengan firman-Nya, pikiran, perasaan, kehendak, kau minta apa saja sama Tuhan, kau pasti menerimanya. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan kesalahan pada televisinya, bukan juga kesalahan pada siarannya, kesalahannya belum disetel, saudaraku.
Saudaraku, bukan kesalahan pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah melakukan, dia sudah menyiapkan segalanya. Bukan kesalahan pada roh yang sudah diberikan kepada kita. Kok Tuhan sudah memberikan rohnya, aku masih belum mengalami. Kesalahannya, engkau belum setel jiwamu. Kau membuka hidupmu, jiwamu, kau arahkan sebesar-besarnya kepada dunia. Dan engkau menangkap sebesar-besarnya pendapat dunia, cara hidup dunia, segala sesuatu yang dari dunia. Kau hidup menurut daging sebesar-besarnya. Itulah sebabnya kau hidup di dalam kekacauan. Karena engkau tidak beda dengan dunia. Seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan katakan, hari ini engkau adalah anak Allah. Mau gak engkau hidup menurut kehendaknya? Jangan lagi hidup menurut daging, tapi hiduplah menurut roh. Jangan lagi hidup untuk dunia, tapi hiduplah dalam kerajaannya. Mari kita tundukkan kepala kita. Engkau yang hari ini berkata, aku mau berubah. Aku mau mengarahkan jiwaku tidak lagi kepada dunia, tidak lagi kepada daging, tetapi kepada kerajaan Allah, kepada firman-Nya. Apapun yang terjadi, pikiranku, perasaanku, aku mau arahkan kepada firman Tuhan. Aku akan bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Aku akan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Aku akan perkatakan dan bertindak seperti itu. Kehendakku juga akan menyelaraskan daripada itu. Engkau mau berkata demikian, mari kita datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa.